Apa kabar Santi? Hai, baik-baik. Welcome to Neuropsychology. Yay, welcome. Basically, ini episode pertama kita tentang neuropsychology gak sih? Iya, ini baru pertama kali nih. Brand new Episode. apa namanya? Subtopic. Subtopic ya. Anyway, neuropsychology itu apa sih? Jadi neuropsychology itu bidang di psikologi yang ngebahas tentang neuron, basically kayak Neuron di otak gitu ya? dia kayak percampuran antara psikologi sama biologi gitulah. Jadi nyambungnya ke biologis, ke saraf lo, ke otak lo gitu-gitu. I see. Tapi lo berarti belajar juga ya waktu itu ya? Gue belajar. Banyak lupa sih, karena emang itu kayak IPA gitu, kayak biologi. Ya, Yang bahas literally. hormon gitu-gitu. Iya, Terus gue yang kayak, ya banyak pokoknya, gue gak inget apa aja. Menarik. Tapi Menarik karena gue banget. gak pernah belajar sih, jadi gue pengen banget ngebahas ini. Gue nemu banyak artikel soal yang ngebahas kayak hormon, terus udah gitu kenapa kita bisa anxious. Ya basically punya mental illness tuh sebenarnya ada reasonnya gitu. Jadi kan biasanya kan kita ngebahas gara-gara siapa kan. Nah ini tuh gara-garanya gitu loh, ya gak sih? Iya. Jadi kayak Bener. otak tuh basically ya gara-garanya ya karena hormon apa kenapa gitu loh. Iya, ini gara-garanya banget nih. Jadi kayak kita membahas dibalik invisible illness itu gitu. Kenapa invisible? Karena itu di dalam otak kita basically. Gitu sih. Oke. Jadi di episode pertama ini kita mau bahas apa dulu nih, San? Nah, karena kan neuropsychology katanya kan berkaitan dengan otak kan. So, berarti kita sekarang harus tahu dulu dong otak itu apa, otak itu Oh iya. bagaimana sih kita mengetahui lebih dalam tentang otak kita. I'm sure most of us kayak nggak tahu kan sebenarnya berat otak berapa yo? Nggak tahu sih kan. Gue nggak tahu. Berapa ya? Kayak gue pernah tahu tapi kayak Iya, tidak of menyimpan course. memori itu di otak gue. Iya, dan maksudnya kayak di otak tuh ada bagian apa aja. Terus ya bagian-bagian tentang otak. I mean kayak kita hidup tuh basically dikontrol sama device ini gitu, sama organ ini, tapi kita nggak tahu menahu soal organ itu gitu. Now we're here to like try to learn together. Mungkin kita Iya. bisa mendapatkan Kalau insight. tidak kenal maka tidak sayang, betul? Ya betul sekali. Kita mengenal otak sendiri sekarang. Kayak mengenal otak sendiri tuh I think one of self love juga gak sih? Karena kita mengenal diri sendiri. I don't know bener. sih. Bener kok in a way. Iya kan? Oke lah. Berarti kita mulai dulu ya. Jadi di episode kali ini kita mau bahas tentang otak kan. Iya. Dibagi 2 sesi nih. Pertama kita mau ngebahas tentang fisiologinya dulu, kayak bagian-bagigian otak gitu-gitu. Yang kedua nanti gue mau bahas tentang ada fakta-fakta menarik tentang otak gitu deh. Iya. Apa tuh? Iya makanya stay tune dong. Dengerin sampai habis. Asik. Oke. Ayo kita Oke. mulai. Ya, jadi fisiologi otak tuh kayak gimana sih Mel? Jadi sebenarnya otak kan banyak bagian-bagiannya ya. Cuma secara garis besar nih bisa dibagi jadi 3 bagian utama gitu. Jadi itu ada 3. Yang pertama itu namanya, kalau di sini tulisannya reptilian brain atau otak reptil. Itu terdiri dari brainstem sama cerebellum. Brainstem tuh bahasa Indonesianya batang otak, bener gak? I think so. Ya, batang otak ya. Sama cerebellum itu lupa gue fungsinya buat apa. Tapi kalau brainstem tuh seinget gue dia yang automatic reaction gitu loh, kayak nafas, terus pencernaan. Oh, I see. Oke. Yang gitu-gitu tuh diaturnya di situ, di batang otak. Kenapa kita brainstem. ngomongnya reptil? Ntar dulu. Jadi itu Oke. disebutnya reptilian brain. Oke. Terus kita lanjutin dulu ya. Oke. Terus ada yang namanya mammalian brain. Ini kayaknya secara volume juga lebih besar daripada reptilian brain. Jadi si otak mamalia ini disebutnya subcortical region. Dan yang paling besar menutupi kedua bagian yang kecil tadi itu baru human brain atau primate brain, yang kayak otak monyet, otak manusia itu. Jadi ada 3, ya, disebutnya. satu reptil, satu lagi mamalia, satu lagi manusia gitu. Itu Ini letaknya bagian di mana cortex. sih? Maksudnya kayak otak kan bentuknya kayak gitu, kayak bulat gitu kan. Nah, yang reptil tuh di mananya? Yang mamalia tuh Reptil tuh di bagian bawah, kayak dia setahu gue sih ya agak tersembunyi gitu loh di bagian bawah belakang, bagian dalamnya. Nah di atasnya dia, kind of di atasnya atau di mananya ini ya sebenarnya itu ada mammalian brain. Jadi kayak
mamalia menutupi reptil, manusia menutupi mamalia gitu. Okay. Jadi bagian luar yang paling besarnya itu korteksnya, itu yang otaknya manusia. Dalamnya ada otaknya mamalia, dalamnya lagi ada otaknya reptil. Gitu. Itu disebutnya reptil, mammalian sama human tuh sebenarnya gara-gara kayaknya makin kompleks makhluk hidupnya, otaknya juga makin kompleks kan. Jadi binatang yang lebih simple itu otaknya cuma sebatas reptilian brain aja gitu kayaknya. Jadi cuma ada brainstem sama cerebellum kayaknya gitu deh. Nah, lebih kompleks lagi si otaknya mamalia, dia ada subcortical region, lebih kompleks lagi ada bagian korteksnya. Termasuk yang punya monyet, primata sama manusia gitu. Terus fungsinya apa aja tuh? Nah, kalau dari yang paling simpel dulu ya, dari yang paling kecil dulu. Si otak reptil ini dia disebut sebagai bagian yang paling tua dari otak. Terus dia responsible for survival and maintenance. Jadi buat kayak bertahan hidup itu pakai otak ini, pakai otak reptil, bertahan hidup. Terus yang kayak ini kan core functionnya regulating heartbeat, breathing, buat yang otomatis gitu loh, yang nggak perlu lo mikir. Vital organ tuh dia yang ngontrol. Terus di sini tulisannya ada basic need, safety and avoiding harm. Basically untuk menjaga kayak survival sih. Survival. Jadi kayak lo merasa aman gitu loh. Basic need tuh maksudnya basic need-nya siapa? Basic need dari si makhluk hidupnya. Jadi untuk survival, untuk fight or flight reaction itu yang ngerjain si otak reptil. Gitu. Nah, di sini dia ada kayak when need is met, we feel peace. When need is not met, we experience fear. Ya itu sih, emang intinya adalah survival kan. Kalau lo aman nih, safe, merasa damai, merasa akhirnya peaceful. merasa tenang, peace. Tapi kalau lo lagi nggak selamat nih gue kayaknya, takut gitu. Kayaknya ya kurang lebih kayak gitu. Terus otak yang mamalia disebutnya subcortical region. Nah, dia bertanggung jawab sama feelings and memory formation. Jadi kayaknya bagian memori, bagian lo mengingat sesuatu tuh yang kontrol si otak mamalia. Si mamalia ini. Termasuk perasaan katanya. Emotions, feelings, motivation juga dia yang kontrol memori. Nah, kalau si otak mamalia ini basic need-nya satisfaction and approaching rewards. Kayaknya learning ya basically. Jadi kayak lo belajar itu dikontrolnya, maksudnya yang ngerjain adalah otak mamalia nih. I see. Maksudnya belajar tuh kayak kalau di psikologi tuh dulu ada experience-nya Pavlov, kalau lo pernah denger. Jadi dia tuh, ini agak kasar sih, tapi kayak kalau manusia bisa disamain sama anjing gitu ya. Itu kan karena ini experience-nya soalnya bukan ke manusia tapi ke anjing, ke binatang. Jadi gini, misalnya gue punya anjing nih, terus anjing gue kasih makan. Tapi ngasih makan biasa, tapi ada satu waktu dia sebelum dikasih makan tuh dia dibunyiin bel dulu misalnya. Dibunyiin bel baru dikasih makan, dibunyiin bel dikasih makan, dibunyiin bel dikasih makan gitu terus sampai anjingnya terbiasa kan. Kalau ada bunyi bel, oh ini berarti gue mau dikasih makan nih gitu. Nah, satu saat belnya bunyi tapi nggak ada makanan yang dikasih. Terus gimana? Terus ya dia bingung, maksudnya kayak loh, nggak ada gitu. Padahal dia udah keluar di kandang misalnya gitu. Bel bunyi asik gitu kan. Mana kok kosong gitu, nggak ada. Terus besoknya bel bunyi nggak ada juga, bel bunyi nggak ada juga. Jadi kayak itu ada proses learning di situ gitu loh. Dari yang bel ada makanan, terus tiba-tiba bel nggak ada makanan, terus nanti ada bel ada makanan lagi. Gitu sih intinya. Intinya otak mamalia itu adalah yang mengontrol belajar. Nggak anti-climax banget sih ceritanya. Oke. Yaudah, intinya eksperimennya Pavlov ini dia tuh sebenarnya kayak kalau dari sekilas yang gue baca dia ada dua hal sih yang didapat sama dia. Ini kan tentang conditioning. Jadi dikondisikan gitu loh si anjingnya. Ada yang unconditional response, ada yang conditional jadinya. Unconditional tuh yang anjingnya nggak perlu belajar untuk kayak gitu, tapi dia udah otomatis melakukan itu. Jadi contohnya si orangnya ngasih makanan, terus dia ngeluarin liur.
kalau dapat makanan dia ngeluarin liur, dapat makanan dia ngeluarin liur. Itu udah otomatis gitu loh, ngeluarin liurnya ini. Dia nggak perlu belajar. Tapi ada hal yang dia pelajari, bahwa kalau ada bel itu berarti ada makanan, otomatis dia liurnya keluar. Jadinya si bel ini liur dia langsung keluar, padahal makanannya belum ada. Gitu. Jadi dia belajar dari pengalamannya dia yang kemarin-kemarin itu kan, kalau ada bel dia berliur, ada bel dia berliur. Tapi gitu. Berarti this is not related sama yang mammalian brain tadi kan? Enggak sih, ini gue keingetan aja karena kayaknya proses learning ini ada yang ngerjain si brainnya mamalia. Oh, berarti related dong? Related, tapi yang nggak necessary. Iya gitu. Lo ngomong gak necessary, ntar gue masukin juga nih. Oke. Lanjut. Terus, nah ini si brainnya mamalia ini tulisannya di sini kayak gini. When need is met, we feel contentment. When need is not met, we experience frustration. Oh, puas gitu ya? Rasa puas. Kalau nggak berhasil, kalau nggak nyampe nih need-nya, dia akhirnya merasa frustrasi. Jadi kayaknya emang perasaan, memori, learning, reward, motivation itu di brainnya mamalia. Oh, oke. Itu udah cukup kompleks sih menurut gue, tapi ternyata ada yang lebih kompleks lagi. Waduh, apaan tuh? Yaitu yang dikontrol sama si human brain yang mamalia, yang manusia, primate tadi ya. Nah, dia bahkan di sini tulisannya otak kita kan berevolusi terus nih. Makhluk hidup kan berevolusi terus katanya. Dari pertama kali adanya si human brain ini, dia udah membesar hampir kurang lebih 3 kali lipat volumenya dibanding pertama kali dia ada. Oke. Membesar. Dari yang pertama dulu entah kapan itu, million years of evolution. Maksudnya membesar atau memperbagus? Membesar volumenya. Volumenya makin besar. In fact, the human cortex has roughly tripled in volume over the last 3 million years of evolution. Nah, si human brain ini dia responsible for higher mental functions. Apa tuh kira-kira? Kesehatan mental gitu? Nggak persis itu sih, tapi intinya hal-hal yang lebih kompleks. Dia kayak, ini kalau di sini ya, core function saya tulisannya regulating attentions, feelings and desires, complex reasoning, abstract thoughts, imagination, language, empathy. Jadi imajinasi, kayak hal-hal yang absurd, filosofis, berpikir kritis. Yang what makes gitu-gitu. human gak sih? Iya, true. Mantap sekali Santi pada malam hari ini. Kemampuan berbahasa gitu kan, yang kayak beda-beda kan soalnya. Iya benar. Bahasa kan kompleks gitu, unik, dan lo bisa kayak multilingual person gitu. Itu dia pakai human brain, pakai cortex-nya tuh. Kebutuhannya apa? Basic needs-nya connection and attachment to others. Jadi empati juga di sini. Manusia dalam makhluk sosial tuh literally dong berarti. Bener. Emang makhluk sosial. Karena emang basic needs-nya adalah connection dan attachment kan katanya. Hablum minanas nih berarti nih. Wih, sedap. Anjay. Terus dia bilang, when need is met, we feel love. When need is not met, we experience heartache. Jadi perasaan juga ya emang secara sosial aja sih garis besarnya. Loneliness kills you berarti ya. Well, nggak kills you sih, maksudnya jadinya nggak terpenuhi kan. I see, interesting. Itu kurang lebih, jadi kebagiannya jadi 3. Jadi kita tahu nih ya sekarang kalau ada 3 bagian di otak kita beda-beda ternyata, nggak cuma satu kesatuan doang. Well, itu jadi satu otak, cuma masalahnya yang nge-handle apa tuh beda-beda. Interesting, gue baru tahu. Nah itu baru bagian besarnya. Sebenarnya kan ada part-part kecil lagi kan. Yang gue tahu kan zaman-zaman belajar biologi tuh kayak itu kayak otak kecil, otak besar, yang kayak gitu-gitu, you know. Ya mungkin itu adalah part di dalam reptil dan kawan-kawannya kan. Cuma mungkin emang secara garis besar emang fungsinya itu, ya gak sih? Kayaknya banyak yang kita pelajarin malah di korteksnya gak sih? Di
di human brain. Oh, I see. Lupa sih gue. Gak tahu. Tapi yang kebagi jadi 2 itu cortex kan, yang otak kanan otak kiri. I don't know. Ya kita akan bahas itu nanti lah. Oke. Nggak sekarang. Iya. Kayak terlalu ribet. Terlalu ribet itu. Itu satu episode baru. Oke, interesting. Kurang lebih itu sih kalau secara garis besarnya ya. Tapi menurut gue emang pantasnya kita belajar yang ini dulu sih, 3 ini dulu dong. Bener. Karena emang yang basicnya kan. Basicnya. Kalau enggak kita bakal nggak tahu kalau misalnya ternyata ada bagian yang subconsciously controlling everything, dan itu beda sama human brain-nya ya kan. Di yang kayak reptilian brain yang lo bilang tadi. Iya, di batang otak. Nice sih. Serem ya. I mean kayak lo bayangin kalau rusak sedikit. Itu dia. Orang kalau udah kena batang otaknya, itu udah basic needs gue lupa sih. Tapi emang dia kemungkinan untuk bertahan hidupnya itu kecil banget. Karena udah nggak bisa nafas sendiri kan, berarti pencernaannya terganggu, jantungnya terganggu gitu. Ada transplantasi otak nggak sih? Ada. Nah, does cuma itu kind of work, tapi emang otak kan kompleks banget. Bahkan yang ahlinya pun itu kadang suka nggak, maksudnya kayak itu masih dipelajari juga sampai sekarang gitu loh, nggak jelas. Kayak misalnya orang yang kecelakaan mobil terus kena bagian brain damage ya? Iya, bagian mananya gitu, bagian mananya dari otak gitu. Misal let's say bagian depannya di deket dahi gitu. Itu satu orang yang kecelakaan kena di situ sama orang lain yang kecelakaan kena di situ, efeknya tuh bisa beda. Ada yang orang pertama misalnya dia jadi nggak bisa ngedenger, ini gue ngasal ya. Orang yang kedua dia jadi nggak bisa bedain apa dan apa. Tapi gitu. mungkin emang letaknya juga beda kali. Iya, karena nggak persis, titiknya sama gitu, nggak gitu sih. Iya. Dan di dalam otak juga kan saraf-sarafnya banyak tuh. Jadi saraf yang mana sama saraf yang mana yang kena itu kan beda juga. Kayaknya ya, emang kompleks sih, makanya sampai sekarang juga penelitiannya masih berjalan terus. Oke. Nah, gue nggak tahu deh tuh kalau transplantasi otak tuh kayak gimana tuh ribetnya. Mungkin nanti kita bakal bahas kali ya, kayak seputar itu gitu, seputar brain damage. Seru sih. Oke, that's about the physiology ya berarti. Nah, sekarang gue mau bahas fakta-fakta dari otak itu sendiri nih. Oke, menarik ini sepertinya. Sepertinya menarik. Oke. Basically, pertama yang basic-basic dulu ya. Kayak misalnya beratnya otak. Lo tau gak sih kalau berat otak itu 2% dari total body weight kita. Average itu kira-kira 3 pounds alias 1,3 kilo. Enteng banget kan? 1 kilo gak seberat, masih beratan tas gue kali. 1 kilo doang. Kan? Orang lo ngangkat barbel juga 2 kilo. Berarti gak tahu sih gue. Iya, I mean kita nggak ngerasa keberatan di kepala gitu loh berarti kan. Kayak emang proportionally gitu. Terus 25% kolesterol kita itu adanya di otak. 60% dari otak itu fat soalnya. Fat alias lemak. Jadi kayak another ini ya, fun fact, kurangnya fatty acid, EPA dan DHA itu bisa menyebabkan depression, Parkinson dan Alzheimer. Jadi kayak fat itu penting. Jadi jangan diet, jangan low fat dan jangan non fat. Coba tolong direkam, didengarkan lagi setiap tolong dengarkan diri saya sendiri ya. Iya Pak, iya Bu, ya kasih. Iya. Jadi fat nggak boleh ekstrim sih memang. Ya nggak boleh ekstrim. Cuman 60% dari otak kita itu fat loh, 60% men, lebih dari 50, ya kan? Berarti fat. Tadi yang 25 apaan? 25 itu kolesterol. Oh, tapi fatnya itu 60% ada di otak. Enggak, 60% dari otak itu adalah fat. 25% kolesterol 60% kita adanya di otak. Iya. Nah, selain fat itu ada air. Otak kita itu 73% air. Fun fact-nya adalah, gue gak tahu nih kenapa 73-60%, mestinya kan kayak gak 100% dong gitu. Cuman katanya sih 70%an. Ya gak exactly 100% kali ya, I don't know. Ini mungkin averagely doang ya. 70%an itu air. Nah, fun fact, ngomong-ngomong soal air nih, paru-paru kita itu ternyata 83% air coy. Kulit itu 64% kurang lebih, itu air. Otot dan ginjal 80% juga. Even tulang itu 30% air. Jadi kayak kita butuh air banget nih. If we dehydrate, we die basically. Benar. Narik banget gak sih? Kayak ternyata semua organ kita tuh ada airnya gitu. Maksudnya kayak emang katanya kan kita manusia itu kan 70% air ya? Terbuat dari air. Terbuat dari air.
mostly tubuh kita itu terdiri dari segumpal air. darah sih sebenarnya. Asalnya nutfah. baca dong apa Al-Quran gimana sih? Iqra guys. Iqra. Udah weh. Oh iya, jangan dakwah. Astagfirullah. Nah gitu, jadi basically air itu penting gitulah ya istilahnya. Keep hydrated. Terus balik lagi ke otak nih, otak itu pakai kurang lebih 20% energi dari total energi yang diproduksi sama manusia. Jadi kayak konsumsi powernya tuh kurang lebih 20 watt alias bisa nerangin lampu. Kayak remang-remang gitu sih lampunya, tapi tetap bisa gitu loh. Pantesan orang kalau di kartun punya ide yang muncul lampu ya. Exactly. Ternyata tuh kayak literally gitu kan. Oh, berarti emang bisa lampunya nyalain mungkin nggak lampu. seterang itu kali ya. Cuman mungkin kayak sinapsnya gitu kayak lagi peak banget, makanya lampunya kenceng mungkin 30 watt gitu. Ini kan 20 watt cuma rata-rata doang kan. Gitu. Terus ada lagi nih, konsistensinya otak alias kayak how we feel the brain itu sama kayak gelatin dessert alias kayak jelly gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya otak mau dipelajarin itu dibikin firm dulu. Baru tahu kan lo? How? I don't know. Tapi kayaknya gitu. Maksudnya kayak gue gak tahu caranya gimana. Cuman gue baru tahu kalau misalnya kita mau pelajarin tentang otak tuh kita harus merubah konsistensinya si otak dulu gitu loh. Di frozen. Maybe. Masukin ke freezer. Terus jadi es krim. Stop. Aduh. Tapi darah tuh ke otak juga kan? Of course. Maksudnya mungkin dari yang bagian air di otak tadi itu darah kali ya. Oh iya, well, masa ada air jalan-jalan di badan kita sih? Iya kan gue nggak tahu. Kan darah kan membawa semuanya. Ya nggak? Iya. Darah lu encer or darah lu kental itu tergantung dari kita sering minum atau enggak. Kalau nggak salah sih. Makanya ya kan? keep hydrated. Ya, Ayo kita minum dulu. Ayo. Minum guys. Seriously, kalau nggak minum nanti infeksi saluran kemih. Paling enggak. Betul. Itu sudah bicara dari pengalaman ini. Iya, udah beberapa kali sering. Jangan ditahan ya kalau mau pipis. Gih, pause aja dulu ini podcastnya. Kita nggak kemana-mana kok. Oh iya ya, gigi sok. Oke, terus? Oke, lanjut next fact. Nah, menarik nih. Otak itu punya 100 miliar neuron. Nah, setiap neuronnya itu terhubung ke 10.000 neuron yang berbeda. Istilahnya ada namanya massive parallel processing. Dan punya kayak kurang lebih 40.000 sinapses. Jadi bayangin jumlah neuron itu adalah 16 kali lipatnya jumlah manusia yang ada di bumi ini, cuy. Itu di satu orang 16 doang. kali lipat. Iya. 100 miliar, coy. 100 miliar neuron. Otak itu punya koneksi. Lu bayangin satu neuron itu 40.000 sinaps. Sinaps itu hubungan dia dengan neuron lainnya gitu. Iya. Berarti jumlahnya otak punya koneksi lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi. Oh wow. Cool banget ya sih. Allahu Akbar. Dari jumlah bintang di galaksi yang sudah kita ketahui ya berarti ya. Iya, tapi lo bayangin itu dalam satu orang. Iya makanya. Kali berapa Kali juta orang miliar, di dunia ini? Udah 7 miliar. Pasti lebih banyak daripada bintang di galaksi, itu fix. Wah, subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, salah. Oke, next fact. Walaupun tadi lo bilang size otak itu berkembang, itu mungkin meter ya, karena berkembang dari 3 juta tahun yang lalu. Cuman ternyata size tuh nggak terlalu meter gitu loh. Lo tau gak sih Einstein itu otaknya 1,2 kilo atau 10% lebih kecil daripada rata-rata otak. Iya, I know that. I've heard of that. Iya kan? Jadi kayak mungkin ada orang pinter yang sinapsnya mungkin lebih banyak, you know? Tapi kita juga nggak tahu sih otak kita kecil atau ya nggak kelihatan sih. Iya kelihatan sih, cuma saya kayak jangan aduh gue bego nih, jangan otak gue kecil, it doesn't make sense gitu loh. Mungkin emang kalian kurang belajar aja, bukan karena otak kalian kecil. Terus otak cowok biasanya relatively lebih gede, kurang lebih 10% daripada otak cewek. Tapi cewek punya gray matter dan hippocampus yang lebih gede daripada cowok.
Jadi gray matter itu apa? Gray matter itu tempat di mana otak punya paling banyak neuron. Aslinya sebenarnya warnanya bukan abu-abu sih, tapi pink. Ini cuman yang buat yang nggak tahu aja sih. Gue tahu lo tahu. Gue kayak correct me if I'm wrong. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi basically gray matter ini tuh tempat di mana otak itu kayak muscle control buat misalnya hearing, memory, emotion, speech, terus self control juga itu masuknya ke gray matter gitu. Jadi semakin besar gray matternya semakin bagus. Basically gitu sih. Cewek punya lebih gray matter yang gede cuy. Berarti kita lebih pintar. Berarti apakah kita lebih pintar daripada kaum laki-laki? Average ya, in average maybe. Terus ada lagi nih, bagian otak yang paling berat itu neocortex cuy. Yang tadi dia makan 76% brain mass-nya sendiri. Tadi kan lo gak nyebutin kan masa otaknya itu dia makan 76% sendiri dibanding sama yang human, sama yang mamalia, sama yang reptil tadi. Itu dia makan 76% sendiri. Jadi emang bagian yang paling berat. Jadi kalau tadi katanya kayak 1,3 kilo, mungkin 1 kilo sendiri itu udah bagian si neocortex tadi ya kan. Berat gitu. Terus ada lagi nih, otak kita develop terus sampai kurang lebih umur 40-an. Berarti di atas 40 sudah tidak develop lagi dong? I don't think so sih. Degrading gitu loh, you know. Tapi nggak bisa lebih ya? Maksudnya kayak ya udah itu puncak maksimumnya gitu. Mungkin at some people bisa. Kayak makanya terus-terusan dilatih gitu loh sinapsnya. Kan ada tuh orang yang masih suka belajar kan. Even di umur sekian. Itu sebenarnya bisa, mungkin untuk dilatih aja, I think ya. Terus ada lagi nih, speednya thoughts kita, lu tebak berapa? Shinkansen, nggak tahu. Kurang lebih speed thoughts kita tuh 431 km per jam. 431 km per jam. Itu berapa? Kalau lu jalan santai naik mobil itu biasanya 60. Yang mendekati itu apa tuh? Shinkansen itu 320 km per jam coy. Dan nyampe 400 ya? Otak kita 430 km per jam. Wow, amazing banget. Kalah loh Shinkansen loh. Kecuali kalau lagi drunk ya. Jadi kalau lagi drunk kita nggak bisa cepet, bisanya kayak lebih slow down gitu. Atau kayak drugs maybe, I don't know. Terus ada lagi, brain itu take up most proportion dari metabolic intake. Jadi bisa dibilang kalau otak itu bagian terpanas dari organ kita, karena dia kayak thinking terus mungkin ya, jadi kayak panas gitu. Makanya kalau misalnya kita belajar gitu, aduh otak gue udah panas nih gitu, literally. Iya literally. Jadi kayak sebenarnya Anda tidak berbohong. Walaupun mungkin kalian tidak merasakan itu, cuman kayak otak gue udah panas nih, udah berasap nih gitu. Bener. Iya kan? Bener. Wow. Karena emang dia pusat kontrol dari semuanya nggak sih? Iya sih, bener. Gerak lu. Cuma mungkin kalau lagi exercise enggak sih, I don't know ya. Karena kan suhu badan emang panas gitu loh. Cuma kalau lagi mikir, lagi belajar atau lagi dipakai terus, benar. Itu bisa jadi panas gitu, beneran panas gitu. Tapi emang kalau lo kayak olahraga yang gerak gitu, lo nggak mikir kan? Tetap mikir juga dong. Walaupun enggak juga yang bagian-bagian yang lain memang dia bekerja lebih keras daripada kalau lagi nggak gerak gitu kan. Cuma otaknya bukan berarti dia jadi berhenti bekerja. Iya benar. Dia bekerja juga gitu. Iya, dia bekerja setiap saat coy, 24/7 bahkan saat lo lagi tidur. Betul sekali. Ya kalau lagi tidur nggak bakal mimpi dong. Benar. Dan yang ngatur nafas dan pencernaan dan lain-lain juga kan batang otak tadi. Iya tadi si reptil itu. Ada reptil di otak kita weh. Iu, jijik. Tiba-tiba let it out. Oke. Terus ada lagi nih satu fakta yang menarik menurut gue. Otak nggak bisa ngerasain sakit. Otak nggak bisa ngerasain sakit. Karena nggak ada reseptor rasa sakit di otak. Kenapa kita pusing? Kenapa kita sakit kepala? Itu karena ada reseptor sakit di kepala. Jadi makanya namanya headache, bukan brain ache gitu. Iya. It's headache, bukan brain ache. Bukan brain ache, iya benar. Ini juga jadi alasan kenapa neurosurgeons kayak operasi-operasi otak itu bisa gak menimbulkan discomfort buat pasien-pasiennya, karena emang gak ada rasa sakit di situ. Bahkan kayak walau mereka lagi
melek gitu tetap bisa ada surgery. Yang sakit waktu dia di blacknya gitu. Iya, karena kulit kan ada reseptor painnya. Gitu. Bukan pas otaknya lagi dimacem-maceminnya. Betul sekali. Oke. Terus lo tau gak sih kalau kita punya 2 otak? Tebak satu otak lagi di mana? Dengkul. Nggak salah sih. Nggak salah sih. Di mana? Di perut. Your gut. Oh. Enggak, gue nggak tahu. Oh, ini kayak stress your gut feeling. Itu literally karena di gut atau di perut itu ada 100.000 neurons by the way. Tadi kita lihat kan kalau di otak itu ada 100 miliar neurons. Di perut juga ada ternyata 100.000. Gut bakteri itu dia bikin 30 neurotransmitter termasuk serotonin. Yang gak tau serotonin adalah salah satu hormon bahagia kita yang mengontrol kita punya feeling calm atau hormon ketenangan dan well-being gitulah. Jadi super important. Dan 90% dari serotonin kita tuh dibikinnya di perut. 90%? Iya. That's why gue kalau makan gue bahagia ya? True, I guess. I don't know. Cuman, well, kita akan membahas tentang hormon bahagia nanti karena nggak cuma serotonin doang. Ya, gitu. Amazing, tapi kan? gue baru tahu ada kayak istilahnya otak kecil gitu. Iya, otak kecil, mini brain gitu lah. Second brain itu kalau lu search second brain itu pasti orang langsung refer ke guts gitu. Tapi itu di bagian mananya perut lo? Usus. Di tempat usus. Ada, makanya katanya tuh kalau misalnya lo minum probiotik segala macam itu akan memperbaiki kualitas tidur lo gitu. Tapi dia nggak mikir kan? Tapi dia ada sinapsnya ya? Ada sinaps ya, makanya kayak lo merasa ada gut feelings kan? Itu literally ada. Wow. Kayak, literally emang. Itu buat yang kayak prediction gitu. Kayak I don't trust my guts gitu. My guts thing. Jadi kayak walaupun kayak ada feeling yang iya kan? Kayak prediction gak sih? Kayak itu berjaga-jaga or something. Berarti itu termasuk yang kompleks juga dong. Kan cortex tadi kan dia kayak imajinasi. I'm not sure sih itu di bagian mananya sih. Cuma mungkin dia tuh kayak communicating with brain lah ya, karena kayak neurons kan. Gitu. Kayak how are you doing down there gitu ya. Iya. Gimana? Gue di cabang bawah nih. Aduh lucu banget. Gue di kantor cabang. Dia otak mini. Di kantor cabang. Ya, jadi otak kedua kita itu adanya di usus ya, bukan di dengkul, oke? Kecuali orang-orang yang diabetika, itu mungkin di dengkul, dia salah naruh neuron. Enggak lah. Well, kalau kelainan pun gak bakal ada di dengkul sih gue rasa. Ya enggak lah. Oke, apakah ada possibility? Kayak minim deh. Ya, kayaknya kejauhan soalnya. Gitu. Amazing kan? Keren sih. So far, so good. Oke, balik lagi ke otak. Balik lagi ke atas, ke kantor pusat. Oke. Short term memory kita cuma bisa menampung 7 item alias 7 item dengan durasi rata-rata 20 detik. Attention span kita sekarang itu averagely maksimal tuh 20 menit. Tapi average secara umum itu 8 detik. Bukannya menit ya? Detik. Lebih sedikit daripada goldfish yang 9 detik. Jadi dulu kita 12 detik, sekarang kita menurun jadi 8 detik. Why? Millennials. Attention span. Iya, attention span. Ini gak sih kayak emang karena sekarang orang makin cepet, makin kayak instan. Iya, probably. Jadi gak terlatih gitu. Probably ya. Kecuali lagi belajar gitu. Makanya itu kayak 20 menit tuh udah maksimum banget gitu loh. Jadi kayak harus emang harus ada jedanya gitu mungkin, I guess ya, untuk jadi efisien dalam belajar mungkin ya. Tapi kita kalah dari goldfish loh sekarang. Attention span doang, bukan memori. Wow. Yang bikin gue shock tuh itu karena kayak a study done di early 2000 kalau average-nya itu decrease dari 12 second ke 8 second yang bahkan sekarang lebih dikit daripada goldfish. Berarti kita kayak kenapa bisa menurun ya? Karena teknologi ya, gara-gara tadi, gara-gara itu. Teknologi sih mungkin. Kayak semuanya semua makin dimudahkan, dibikin cepat gitu kan, dibikin instan, akhirnya ya cuma tinggal attention span kita juga mencet doang. Karena nggak perlu lama-lama sekarang. Bener gitu sih. Kan. Efisien sih, berarti kita tuh beradaptasi coy. Sebenarnya.
Cuma evolusi ya jadinya side, ya maksudnya efeknya jadi lebih pendek aja attention span-nya. Doesn't mean that we are dumber than before sih. Iya, we're not. Tapi kayak justru malah otak kita, nggak perlu lama-lama, ya udahlah gitu, kita kurangin aja gitu. Mending buat yang lain gitu. Cool, Iya, bener. cool. Nice. Terus in all, otak kita itu bisa nampung kurang lebih 2,5 petabytes atau 2,5 juta gigabytes. Alias Total. in total, coy, 2,5 juta gigabytes, bayangin 1 tera aja 100.000 gigabytes, never ending. Coba bisa menampung aplikasi di handphone gue. Berarti kayak hard disk gue kali 2.500 Iya, gitu. 2.500 coy. Wow. Oh, udah penuh belum? Belum. Belum lah. Satu aja rusak. Nggak ada Semoga 2.500. gitu. Terus another fact, nguap coy, nguap atau yawn itu kalau kita ngeliat orang lain menguap kan kita juga ikutan nguap ya. Itu karena kita punya sel di otak kita namanya mirror neurons. Jadi kalau bagian otak ini rusak, seseorang jadi lebih susah buat sosialisasi dan komunikasi sama orang. Jadi kayak buat mirroring, lo tau gak sih kan kadang kalau misalnya kita ada kayak socializing hack gitu, kalau kita ngapain dia juga bisa ikut ngapain. Itu ternyata tuh beneran karena emang ada neuron ini gitu. Menurut gue ini amazing sih, sangat. Iya. Karena kita belajar juga kan dari situ, bukan cuma buat sosialisasi juga, tapi kayak bayi juga kan. Iya benar. Dia jadi tahu jadi how to stuff. react, how to do stuff tuh gara-gara. Tapi kalau yang yawn itu gue baru tahu sih. Yang gue tahu masih belum jelas gitu loh si yawn ini. Karena seingat gue waktu itu karena seingat gue ya, misalnya kayak kalau mirroring itu kan berarti lo harus lihat kan. Ada yang lo nggak ngelihat tapi lo ngedenger, itu tetap ikutan yawning. Iya, berarti ada related to berarti berarti kan dari sound dong, bukan dari vision yang mirroring. Tapi kan neuronnya nggak peduli kita denger atau lihat. Tapi it's a different thing gak sih? I don't think so. Well, it's an input aja pokoknya. Karena itu neuron, bukan yang kayak eyes or anything. Well, I don't know what else. Mungkin teorinya juga banyak gitu loh. Mungkin bukan cuma si mirroring neuron ini, tapi ada lagi yang lain yang mungkin kayak psychology stuff gitu sih. Karena gue juga baru tahu maybe. Kayak apa sih? Ya gitulah. Cuman nggak cuma yawning. Apa yang mirroring neuron? Iya, benar. Kayak lo tangannya gini gitu kan, orang jadi ikutan gini. Iya, makanya. Bener. Itu kayak subconsciously. Nah, ngomong-ngomong soal subconscious, ada terakhir nih, fakta terakhir. Kita itu consciously mengontrol otak kita cuma kurang lebih 10%. Sisanya 90% adalah subconscious. Jadi kayak yang conscious itu artinya intentional, karena kita memilih gitu, ada choice di sana. Kayak misalnya analisa, berpikir dan planning, short term memory, terus behavior kita, terus goals kita, terus willpower kita itu masuk ke conscious, yang mana cuma 10% doang. Subconscious itu kayak collection yang gede banget tentang habit kita, itu alias kita nggak ada choice gitu, kita just do it aja gitu. Itu kayak long term memory, kayak emosi kita, perasaan kita, habit kita, relationship pattern kita, terus addiction, terus kayak involuntary body movement, kayak breathing, digestion juga, terus kayak ngedip, terus pipis, heartbeat, reflex gitu-gitu, itu masuk ke subconscious. Creativity juga, spiritual connection juga, intuisi juga, terus dia juga kayak always alert, dia selalu bangun, terus udah gitu biasanya dibikinnya tuh dari habit si subconscious ini. Terus kayak fears kita juga ada di sana, imagination, dan all memories kita semuanya tuh di-store di subconscious. Gitu. Menarik nggak? Dia powerful sekali, tapi powerful sekali ya si subconscious. Powerful banget gitu. Even when we sleep itu subconscious. Ya kan? Apa? Waktu kita tidur itu subconscious karena kita nggak memilih atau nggak melakukan apapun kan. Jadi kayak literally emang sebenarnya kan katanya myth kan, gue nggak tahu ya. Kalau kita cuma pakai 10% of our brain, ya gak sih? Itu mitos yang sangat. Itu sebenarnya mitos apa beneran nggak sih? Itu mitos. Cuman gue rasa kayaknya itu maksudnya conscious part of our brain itu loh yang 10%. 90% itu subconscious atau I don't know, tapi itu myth. Kita udah pakai seluruhnya kok. Nggak punya kontrol di situ. Nggak yang kayak gitu banget.
Gak yang kayak kalau lo pakainya cuma 5% doang, itu masih 5%-nya Iya. 95%-nya masih bisa dijual. Mungkin bisa aja kayak lo cuma 5% doang consciousnya gitu, sisanya subconscious. Jadi kayak create more good habit gitu loh, biar Iya benar, karena nanti akan jadi lo subconscious yang jadi long term kayak memory. makes you who you are gitu. Yes, exactly. Gitu. That's all sih actually fact yang gue punya sekarang. Wow. Lumayan lah ya. Yang paling menarik menurut lo apa, San? Dari facts yang tadi disebutin? Yang paling menarik buat gue, menurut gue itu yang speed thoughts Ya, sama terutama yang lo. guts sih. Iya, well. Karena lo Berarti mikirnya emang cepet banget. cepet itu cuy, cepet Cepet itu. walaupun gak secepat kecepatan cahaya ya. Itu tuh tadi yang kecepatan itu secara general atau maksimum bisa sampai segini? Iya, kurang lebih averagely lah. Ya, secara general ya kurang lebih segitu. Berarti lo bisa lebih cepat dari itu loh, just saying. Or maybe gue segitu gitu. Ya, maybe. Iya. Kalau lo gimana? Gue kalau yang paling menarik buat gue tadi si gut itu sih, brain gut. Apa sih nyebutnya? Second Mini brain. Second brain, ya itu. Kayak sistem kantor cabang itu. Gue baru tahu. Karena gue pikir ya cuma satu. Kalau nanya, lo tadi bilang ada satu lagi, tahu nggak di mana? Gue langsung jawab dengkul. Karena emang beneran gue nggak tahu sama sekali gitu loh. Kayak wow, ada otak di situ. Ya, mungkin bentuknya nggak kayak otak kan. Cuma dia berfungsi kayak otak gitu, dia karena berfungsi kayak otak karena literally ada gut feelings there gitu yang memang kita nggak bisa explain gitu loh. Mungkin di guts itu isinya subconscious semua gitu ya nggak sih? Oh iya, maybe. Cuma kayak, mungkin ya. Ya, jadi bukan tadi yang si 10% yang kita gunakan di otak itu berarti bukan di gut brain ini kan, bukan di si second brain. Mungkin mereka kayak saling berkolaborasi juga kan, masih ke cuma maksudnya kalau dia subconscious kan berarti untuk hal-hal yang otomatis. Kayak tadi ngomongnya misalnya kayak fears, itu kan kayak we cannot explain it, but iya benar. my feelings just say that it's wrong gitu loh, misalnya kayak emang gut feelingnya tuh nggak pas gitu. Makanya itu bukan istilah doang, itu, literally emang ada brain in your gut, emang ada gut feelings gitu. Tapi yang paling gue suka itu yang tadi terakhir, fakta terakhir, kita cuma pakai 10%. Bukan kita cuma pakai 10%. Apa tadi? Yang 10% itu cuma 10%. Yang kita conscious, yang 90%-nya unconscious. Tapi kayak itu tuh kerennya adalah karena kita bisa menggunakan itu untuk banyak hal gitu loh. Maksudnya kayak itu bisa di custom. Iya, kita bisa custom itu. Iya, jadi kayak habit gitu kan. Lo bisa bikin habit tuh dengan itu gitu loh. Lo conscious 10% lo itu membentuk 90% lo. Iya, bener. Itu yang kayak wah gitu. Iya, bener. Nice. Damn. Our brain is amazing. True. Super amazing. Masya Allah. Gitu. Jadi intinya ya itu sih, ini otak itu tadi kan ada 3 part, terus kayak tadi fakta-faktanya, terus dia itu ternyata adalah most complex device di secara segalaksi ini gitu loh. Kayak semua pikiran lo, semua harapan lo, semua ketakutan lo itu ada di neuron di dalam otak lo gitu. It's amazing menurut gue. Terus ya kita take things for granted banget sih, kayak ngeliat, denger yang kayak lari-lari itu sebenarnya lebih kompleks gitu loh daripada seininya itu ada di subconscious kita kan, yang mana itu semuanya diatur dalam brain kita gitu loh, without we even realizing it. Ya kan, it's komplexer halah. Jadi intinya cuma satu, take care of your brain well. True, take care of your brain, jangan suka jedot-jedotin kepala. Karena tempatnya brain lo tuh ada di kepala lo. Benar. Ya, take care of your gut too. Iya, benar-benar. Baik-baik sama kantor cabang. Baik-baik sama kantor cabang. Serem loh kalau ngambek nanti kudeta. Iya, gawat. Iya. Nanti nggak ada yang bantuin si kantor pusatnya kan? Bener. Walaupun cuma 100.000 sih, ya 100.000 juga banyak. Tetap aja itu juga kerjaan cuy. Kalau dia nggak kerja, mau dikasih ke siapa kerjaannya? Iya, makanya UMR naikin loh. Gitu.
Interesting kan? Oke, interesting, super interesting. Iya, gue suka sih nih episode ini. Maksudnya kayak insightful. Walaupun emang gue nggak tahu apa-apa tentang ini, cuman kayak well we learn together, now we know stuff about our brain. Dan kayak yang tadi misalnya kita tuh penuh air banget gitu loh. Terus gue kayak setiap minum sekarang mungkin jadi mikir kayak well I have to hydrate my brain gitu. You know, karena ini kayak 70%. Terus kayak I have to, misalnya kayak kenapa lo harus minum omega? Sekarang lo tahu gitu loh, omega itu kan fatty acid kan. Ya untuk bikin brain lo sehat gitu. Kenapa lo minum olive oil gitu misalnya? Itu juga buat bikin brain lo sehat gitu. Dan itu emang beneran gitu loh. Itu even link to depression coy. Jadi kayak it's crucial aja gitu untuk menjaga kesehatan brain lo. Gitu sih. Bener. Oke. Seru ya? Iya, seru-seru. Mind blowing. Kayak you have your own galaxy in your head. Iya. Okay, I think that's all. Now we know about our brains, even if it's not much. Tapi kayak it's pretty deep sih. Apaan sih maksudnya? Well, it's pretty basic cukup sih. Banyak sih. Cukup banyak. Iya, itu basic tapi cukup banyak Overload. dan cukup bikin wow gitu loh. Kayak, dan nggak semua orang tahu. Ternyata. Benar. Gue aja baru tahu. Gitu. Iya, sama. Oke. Jadi minggu depan kita bahas apa nih? Mungkin minggu depan kita nggak akan bahas neuropsikologi lagi. Kita bahas mungkin invisible illness. Oke. Jadi ya, kalau mau request atau apa, bisa email ke kita. Email kita apa, Mil? Emailnya di gara2siapa, 2-nya angka ya. Gara angka 2 siapa @gmail.com. Oke, gara2siapa@gmail.com. Yes, dicatat. Kalau misalnya kita salah juga boleh ya, masukin terus itu kesalahan kita apa. Ntar kita minta maaf. Karena kita juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Itu jadi dimaklumi ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Sesi maaf-maafan. Okay, we're gonna end the episode here. See you in the next episode, whenever that is. Stay happy, stay safe, stay sane, stay healthy. And we'll see you next week. Bye.